Sepertinya ginjal Najila kini bermasalah. Efek tertekan, stres, dan kelelahan merupakan beberapa faktornya. Saya sudah berkali-kali memintanya memeriksakan diri ke rumah sakit kota yang lebih lengkap, tapi dia selalu menolak, entah apa sebabnya. Padahal saya sudah mengingatkannya, kalau hal ini dibiarkan akan sangat berbahaya. Bukan hanya bagi sang ibu, tapi juga calon anak kalian. Jelas dokter Rizky membuat napas Noran seketika tercekat. Apa? Ginjalnya bermasalah. Bagaimana ini? Ginjal Nazila hanya ada satu. Bila bermasalah bagaimana dengan hidupnya? Tidak, aku tidak mau kehilangan Nazila. Tapi aku harus apa? Aku bahkan belum pernah membahagiakannya sekalipun. Ya Allah, aku mohon, selamatkanlah istri dan anakku, aku mohon. Lirai Noran yang udah tak mampu membendung air matanya. Dia sangat-sangat menyesal tidak bisa mendampingi istrinya di masa-masa kehamilannya. Bukankah usia kehamilannya baru 7 bulan? Kenapa dia sudah ingin melahirkan? Tanya Noran bila menghitung waktu pertama kali mereka melakukan itu. Memang ini udah berjalan 7 bulan. Mungkin faktor banyak pikiran dan penyakitnya. Menurut Mbak Yem, selama tinggal di desa itu, Nazila memang banyak melamun. Dia juga kurang nafsu makan. Dia bahkan sampai harus sering dirawat karena kekurangan asupan. Tugas dokter Rizky membuat rasa bersalah Noran makin membesar. Lalu Noran pun mengambil ponselnya dan segera menghubungi Kevin. Kevin merupakan salah satu keturunan orang berpengaruh dan pengusaha terbesar di negara ini. Dia yakin pasti dia mengenal dokter terbaik yang bisa membantunya. Ya halo, ucap Kevin dari seberang telepon. Tuan Kevin, ini saya Noran, suaminya Nazila. Ada apa ya? Apa Anda telah menemukan Ila? Sebenarnya Noran cemburu mendengar Kevin bisa memanggil istrinya dengan nama panggilannya. Tapi dia harus menepis rasa cemburu itu, sebab saat ini keselamatan Nazila yang menjadi prioritasnya. Ya, saya sudah menemukannya, tapi kondisinya sedang tidak baik-baik aja. Bisakah kau membantuku mencarikan dokter terbaik untuk Nazila? Dia udah akan melahirkan, tapi kondisinya sangat buruk. Aku mohon bantu kami. Sekarang kami sedang dalam perjalanan. Mungkin kurang dari 2 jam lagi kami tiba di kota. Ucap Noran memelas, tak peduli dia harus merendahkan diri. Yang paling penting Nazila harus selamat. Apa? Serunya tidak percaya. Baiklah, aku akan segera membantumu mencari dokter terbaik. Nanti aku hubungi lagi. Putus Kevin cepat lalu tanpa basa-basi ia menutup teleponnya. Bertahanlah sayang, aku yakin kamu bisa. Kamu adalah perempuan sekaligus seorang istri dan ibu yang terkuat. Aku mohon bertahanlah. Lirih Noran seraya mengusap pipi Nazila yang seperti kapas membuat jantung Noran kian berpacu khawatir. Darah? Seru Noran dengan mata membelalak saat merasa ada sesuatu yang hangat mengalir mengenai kakinya. Jantung Noran makin berpacu. Mengapa perjalanan terasa begitu lama? Ya Tuhan, tolong selamatkan istri dan calon anakku. Selamatkanlah mereka berdua. Aku mohon. Lirih Noran dalam hatinya. Kondisi Nazila makin melemah. Bahkan matanya udah benar-benar tertutup. Dari napasnya pun kian pelan membuat Noran makin kacau. Padanu, apa bisa dipercepat lagi? Kondisi Nazila udah makin mengkhawatirkan. Ujar Noran, lemah dengan wajah kalut. Dokter Rizky sampai memutar tubuhnya untuk memeriksa denyut nadi Nazila. Kau benar, kondisinya makin lemah dan harus cepat ditangani. Ini bisa sangat membahayakan kalau tidak segera ditangani. Tugas dokter Rizky. Pak Danu pun makin mempercepat mobil yang ia kendarai menuju rumah sakit yang diberitahukan Noran sebelumnya. Ya, Kevin telah menginstruksikan Noran membawa Nazila ke rumah sakit Cinta Medika. Rumah sakit terbaik di negara itu. Bersyukur jalanan tidak begitu padat, jadi mereka tidak kesulitan membelah jalanan dengan kecepatan tinggi. Kita akan segera sampai, Tuan.
Tugas Padanu yang udah bisa melihat gedung rumah sakit itu dari posisi mereka. Noran pun segera mengirim pesan pada Kevin kalau mereka udah akan sampai. Setibanya di rumah sakit dengan tergesa, Noran turun dari dalam mobil dibantu Dr. Rizky yang membukakan pintu untuknya. Ia turun dengan Nazila yang berada dalam gendongannya. Hatinya berdenyut-denyut nyeri melihat Nazila yang udah terkulai dengan darah yang tak henti merembas, yang tampaknya juga telah bercampur dengan air ketuban. Dari jauh tampak Kevin dan Karin berlarian mendekati Noran, diikuti beberapa suster dan dokter sambil mendorong berangkar. Noran pun segera membaringkan Nazila ke atas berangkar dengan berhati-hati, tidak peduli dengan banyaknya orang yang berlalu lalang. Fokusnya hanya dengan Nazila. Bahkan sepanjang berangkar didorong ke ruangan UGD, Noran tidak pernah melepaskan genggaman tangannya, dan baru dilepas saat dokter meminta menunggu di luar karena mereka akan mengobservasi Nazila terlebih dahulu. Noran duduk menunggu dengan telapak tangan menutupi seluruh wajahnya. Baunya bergetar lalu terdengarlah isak tangis memilukan dari bibirnya. Hati siapa yang sanggup saat melihat orang yang tercinta sedang dalam keadaan terpuruk, terlebih itu seorang istri yang tengah mengandung buah hatinya. Serasa ada bongkahan besar yang menindih hati dan jiwanya. Berbulan-bulan mereka terpisah dalam keadaan Nazila yang tengah hamil. Bahkan dia belum pernah melakukan sesuatu yang dapat membuat istrinya itu bahagia. Begitupun melakukan sesuatu yang berarti untuk calon buah hatinya. Noran bukan hanya merasa bersalah, ia juga merasa sangat berdosa karena telah menyia-nyiakan istri sebaik Nazila. Seharusnya sejak awal dia berpikir dan menyadari kalau pertemuan serta pernikahan dirinya dan Nazila merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkannya untuk menjadi suami dari Nazila. Tapi mengapa ia baru sadar di saat yang seperti ini? Seharusnya dia menjalani pernikahannya dengan baik. Seharusnya dia tidak menyia-nyiakan istrinya itu. Seharusnya ia berpikir, mungkin ini yang terbaik untuknya. Seharusnya ia berpikir, mungkin Nazila merupakan jodohnya yang sesungguhnya. Seharusnya, entah berapa banyak lagi kata seharusnya yang harus ia lontarkan sebagai perwujudan rasa sesal yang kian membuncah dan menggerogoti seluruh jantung dan jiwanya. Lah, maafkan aku yang telah menyia-nyiakanmu. Maafkan aku yang tidak mendampingimu di saat-saat sulitmu. Maafkan aku begitu bodoh yang tidak bisa menghargai istri sebaik kamu. Maafkan aku lah, maafkan aku yang bodoh ini. Aku mohon bertahan, aku mohon. Isak Noran lirih membuat Karin yang matanya sejak tadi memerah tak mampu menahan isak tangisnya lagi. Pertahanannya runtuh, sering bulir bening yang menerobos keluar dari netranya hingga berjatuhan ke lantai. Tak terkecuali Kevin yang sedang berdiri dan Dr. Rizky yang baru saja menyusul setelah menginformasikan riwayat medis Nazila selama hamil. Kevin lantas duduk di samping Noran dan menepuk pundaknya pelan seraya menguatkan. Ialah perempuan yang kuat, dia pasti bisa bertahan. Kamu harus kuat. Bagaimana kamu bisa menguatkannya kalau kamu rapuh seperti ini? Aku tahu ini berat untukmu dan aku tidak menyalahkanmu atas segala yang terjadi dalam rumah tangga kalian. Aku maklum kalian dua orang berbeda yang sebelumnya hanya saling mengenal dalam konteks rekan kerja. Kalian terpaksa menikah karena jebakan orang tidak bertanggung jawab membuat hubungan kalian jadi buruk. Tapi itu bukan kejadian alasan untukmu terpuruk. Kau harus kuat untukmu, untuk Ila, dan juga untuk anak kalian. Kuatkanlah, Noran. Tugas Kevin memberikan nasihat penyemangat. Benar, Kak, kau harus kuat. Bagaimana Kak Noran bisa menguatkan sahabat aku kalau kakak lemah kayak gini? Kakak harus kuat dan terus berdoa. Kita semua menyayangi Ila. Aku yakin doa tulus kita akan didengarkan Allah. Imbo Karin yang juga sudah duduk di sebelah kiri Noran.
lebih tepatnya berada di tengah-tengah antara Noran dan Dokter Rizky. Sudah beberapa menit berlalu, tapi dokter yang memeriksa Nazila belum juga keluar. Kepala Noran pusing bukan kepala. Jantungnya terus berdegup kencang. Takut, was-was, khawatir, semua rasa bercampur aduk dan tidak tergambarkan. Noran menyandarkan kepalanya di sandaran kursi tunggu dengan lengan kanan menutupi matanya. Dalam hati Noran tidak henti-hentinya berdoa, semoga istri dan anaknya dapat diselamatkan. Noran, panggil Diana dengan langkah tergopoh-gopoh, diikuti Gultom di sampingnya. Wajah keduanya terlihat jelas kalut. Siapa yang tidak khawatir saat sang menantu dan calon cucunya sedang bertaruh antara hidup dan mati di ruangan serba putih. Selama kemudian Bi Arum dan Mang Giman pun turut datang dengan raut tak kalah cemas. Noran menurunkan tangannya, lalu membuka kedua matanya. Matanya terlihat masih memerah, bahkan sembab. Tak dapat ditutupi. Noran begitu terpuruk dengan keadaan sang istri. Andai bisa bertukar posisi, ia rela mengorbankan nyawanya demi anak dan istrinya. Seandainya bisa, dia akan kembalikan ginjal istrinya ini. Dia merasa tidak pantas mendapatkan kebaikan begitu besar dari sang istri setelah apa yang ia perbuat. Seandainya ia bisa kembali ke masa lalu, ia lebih memilih mati dibandingkan membuat hidup Nazila menderita seperti ini. Nazila, dia sekarat. Bagaimana, Bagaimana cara Noran supaya mereka tidak apa-apa? Noran menyesal, Noran menyesal telah menyia-nyiakan Nazila. Noran menyesal tidak mendampinginya di saat-saat sulit seperti ini. Noran bodoh, Noran memang suami brengsek, Noran takut. Lirih Noran yang lagi-lagi menumpahkan air matanya di pelukan Diana. Gultom yang biasa bersikap diam dan dingin, lantas menepuk pundak sang putra. Dia paham betapa putranya itu merasa terpuruk. Bagaimanapun, putranya tidak merasa hancur bagaimana putranya tak merasa hancur saat sang istri sedang bertarung untuk melahirkan putranya. Dalam keadaan tidak baik-baik saja, dia pun turut merasa bersedih. Seandainya ia sebagai seorang ayah bisa bertindak cepat setelah peristiwa di villa itu terjadi, mungkin hal demikian tidak akan terjadi. Begitupun Diana. Dia pun menyesal mengapa tidak bisa lebih dekat dengan sang menantu. Mengapa dia tidak mencoba memahami dan mencari tahu juga, mendampingi, sehingga Nazila tidak harus pergi saat mereka sedang tertimpa masalah. Sebagai seorang mertua, seharusnya dia bisa menjadi garda terdepan melindungi sang menantu saat putranya berbuat sesuatu yang berpotensi menyakiti menantunya itu.